Wa qawluhu subhanah, ini kata Imam Ibnu Qudamah. Bal yadahu, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan, dan juga firman Allah Ta'ala bahkan kedua tangannya terbentang. Kedua tangan terbentang, ini bukan nyontohkan tangan, artinya kita ngartikan tangan, enggak. Ini secara bahasa, kita menjelaskan kalau terbentang maksudnya begini. Itu arti secara bahasa. Bal yadahu mabsutatan, begini artinya. Tangannya terbentang. Tapi kita tidak menyamakan Allah dengan gerakan ini, paham? Ini cuma menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على قدوتنا ومعلمنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Lum'atul I'tiqad karya al-Imam al-Allamah Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar tentang berbagai macam hal di dalam menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita tinggal membaca. Jadi kemarin sudah dijelaskan, jadi yang sekarang kita lakukan adalah membaca sampai nanti kita akan masuk, insya Allah kalau tidak hari ini, besok akan masuk pada sifat yang namanya sifat al-ulu, sifat ketinggian. Allah Maha tinggi, al-ali artinya Allah Maha tinggi. Kemudian sifat al-kalam, Al-Quran itu apa? Ada tiga hal yang berbeda antara akidah Hambaliyah dengan akidah Asy'ari. Tiga hal besar, yaitu yang pertama apa? Yang pertama apa? Perbedaan antara akidah Hambali dengan akidah Asy'ari. Pertama apa? Ada yang tahu? Pertama takwil. Takwil. Hambali tidak membolehkan takwil, tapi mewajibkan tafwid. Kalau Asy'ari membolehkan dua-duanya, boleh takwil dan boleh tafwid. Kemudian yang kedua, kitab sifat ulu. Kemudian yang ketiga adalah kalamullah. Al-Quran itu kalamullahnya, maksud kalamullah itu bagaimana? Dalam mazhab Hambali, Allah berbicara dengan huruf dan dengan suara. Nah, itu dinafikan oleh Asy'ari. Ini adalah tiga hal besar yang ada perbedaan antara Hambali dengan Asy'ari. Nah, ini tiga hal ini kalau kita pahami, insya Allah kita mengerti pelajaran ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan membaca yang kemarin sebagian sudah dijelaskan. Apa saja sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh atau yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kalau kita katakan ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, maksudnya ditetapkan oleh siapa? Oleh Hanabilah saja? Apakah oleh ulama Hambali saja? Jawabannya tidak. Tapi oleh as-salaf, karena al-Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa yang beliau jelaskan di sini adalah mazhab as-salaf. Jelas tidak? Baik. Kita baca qala al-Imamu Muwaffaquddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Jamma'ili rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. فَمِمَّا جَاءَ مِنْ آيَاتِ الصِّفَاتِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ. Dan di antara ayat-ayat sifat adalah firman Allah dan kekal wajah Rabbmu.
Ini juga ada di dalam firman Allah yang lain. Yang pertama yang ditetapkan oleh Imam Ibnu Qudamah, pertama wajah, al-wajah. Artinya Allah memiliki wajah secara hakikat. Bukan majaz, hakikat, benar-benar ada. Wajah Allah ada tidak? Ada. Jelas? Jadi kita harus menetapkan itu. Tapi tidak menetapkan artinya. Artinya apa? Allahu a'lam. Kita tidak tahu artinya. Ada yang mengatakan kalau kita tidak tahu arti, kita seperti orang yang bodoh, disebut dengan ahlu at-tajhil. Ahlu at-tajhil. Apa arti tajhil? Orang bodoh, nggak ngerti. Allah bilang wajah aja nggak ngerti, kan gitu. Allah bilang tangan aja masa nggak ngerti. Nah, yang mengatakan bisa tidak mengartikan apa itu tangan, kita tanya. Kalau dia sok tahu namanya, kalau dia mengatakan kita ahlu tajhil, berarti dia muta'alimun, orang yang apa? Sok tahu. Muta'alim itu sok tahu. Kita tanya artinya apa tangan. Kalau dia mengatakan tahu tangan artinya, dia tidak akan bisa menjawab. Oh, tangan ma'ruf, kita semua tahu arti tangan. Nah, kita tanya apa tangan, dia tidak akan bisa mengatakan anggota tubuh. Karena kalau dia katakan anggota tubuh, apa yang terjadi? Maka dia menjisimkan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia muta'alim, dia sok tahu, jahul, bodoh juga. Paham nggak? Jadi ini yang harus kita pahami. Apakah wajah Allah memiliki makna? Ada nggak maknanya? Ada, tapi kita nggak tahu. Jelas? Ada, cuma kita tidak tahu. Kalau begitu, berarti ayat-ayat ini nggak ada artinya dong. Allah bilang wa yabqa wajhu rabbik fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Berarti nggak ada artinya. Kita baca doang di Quran, udah ini diturunkan kepada kita tanpa kita fahami. Betul tidak? Berarti buat apa diturunin ayatnya? Ayat diturunkan, kita nggak paham artinya. Buat apa diturunin? Kan mubadzir, nggak ada faedahnya. Betul nggak? Itu sebagian orang mengatakan seperti itu. Maka kita katakan di sini kita memahami makna ayat, bukan nggak paham arti ayatnya, paham tidak paham, tapi secara umum dari siyak, dari konteks kita paham, bukan nggak ngerti. Jelas tidak? Paham cuman dari konteks. Yang tidak paham apa? Yang kita tidak pahami adalah makna, artinya, hakikatnya. Jelas? Ya, ini yang harus kita pahami. Yang kita harus tahu, ada sebuah kaidah yang mengatakan kalau kita bicara ayat sifat, ada sebuah kaidah yang mengatakan itsbatus sifat itsbatus sifat itsbatul wujud, la itsbatut tahdid, la itsbatu tahdid. Menetapkan sifat-sifat Allah adalah menetapkan adanya sifat tersebut. Menetapkan ada. Allah ada wajah tidak? Ada. Tapi tidak menetapkan tahdid. Tidak menetapkan apa? Menentukan maksud wajah bagaimana, tidak kita tentukan. Jelas, jadi yang kita maksud dengan itsbat adalah itsbatu al-wujud, itsbatu wujud, afwan. Itsbatu wujudin la itsbatu tahdid. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan wajah Allah di sini adalah sebuah sifat Allah, bukan zat Allah, bukan. Karena ada yang mengatakan oh di sini maksud ayat ini adalah zat Allah. Ini adalah sifat yang lebih daripada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian paham tidak maksudnya? Kalau nggak paham, maksudnya ada yang mengatakan Allah dengan wajah itu sama aja. Dia wajah itu maksudnya adalah zat Allah. Paham? Allah maksudnya adalah Allah itu sendiri, gitu, paham nggak?
Al-Hanabilah mengatakan tidak. Wajah itu sifat yang lebih dari wajah. Artinya ada satu sifat namanya wajah. Tidak dirubah arti wajahnya dengan arti zat. Jelas? Begitu. Artinya Allah memiliki wajah. Artinya kita tidak tahu, hakikatnya kita tidak tahu. Arti wajah itu. Cuma arti ayat faham. Ngerti tidak? Arti ayat secara umum kita mengerti. Dalilnya apa? Yang pertama, Al-Hanabilah mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah menunjukkan atau menetapkan adanya wajah. Maka kita katakan Allah memiliki wajah. Jelas? Kemudian juga ahli bahasa mengatakan bahwa wajah itu bukan zat. Maka kita katakan wajah adalah sifat lebih daripada zat. Kemudian Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Dan juga Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali dan tetap wajhu rabbik, wajah Allah tidak akan sirna, tidak akan fana. Wa yabqa wajhu rabbika, ayatnya terusannya apa? Dzul jalali, yang maha mulia. Ini mensifatkan wajah. Jelas tidak? Wajhu rabbika, bukan mensifatkan Allah. Kalau itu menunjukkan zat, maka harusnya dzil jalali, bukan dzul jalali. Paham? Ya? Karena kalau menunjukkan zat, maka dzil jalali. Ini buat yang paham bahasa Arab nih. Kalau yang nggak paham bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Skip dulu. Paham? Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah adalah sifat wajah. Kemudian yang kedua kita tetapkan al-yadain. Wa qawluhu subhanah, ini kata Imam Ibnu Qudamah. Bal yadahu, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsutatan, dan juga firman Allah Ta'ala bahkan kedua tangannya terbentang. Kedua tangan terbentang. Ini bukan nyontohkan tangan, artinya kita ngartikan tangan, enggak. Ini secara bahasa kita menjelaskan kalau terbentang maksudnya begini. Itu arti secara bahasa. Bal yadahu mabsutatan, begini artinya. Tangannya terbentang. Tapi kita tidak menyamakan Allah dengan gerakan ini, paham? Ini cuma menjelaskan. Maksud kalau ada orang, kalau kita bicara kepada manusia, ya yadahu mabsutatan. Wildan wa yadahu mabsutatan. Wildan ini tangannya terbentang. Apa maksudnya? Hah? Dermawan. Dia dermawan. Paham tidak? Itu secara bahasa. Jelas? Ya, jadi ketika ditanya apakah paham arti ayat, kita ngerti. Paham dari konteks, dari dari bahasa kita mengerti, dari kalimat kita mengerti. Tapi untuk menentukan apa sih arti tangan, di sini kita tidak tahu. Yad, apa artinya yad? Kita tidak tahu. Ada hadis yang mengatakan kenapa kita tetapkan sifat Allah memiliki tangan yang hakikat yang kita tidak tahu artinya, karena Allah berfirman, awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ada ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian Allah Rasulullah dalam hadis mengatakan, ya Adam anta abul bashar khalaqakallahu biyadih. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakanmu dengan yadnya. Kalau diartikan secara bahasa, yad artinya tangan. Ini kita ngartikan bukan menentukan maknanya, cuman arti secara bahasa aja. Jelas tidak? Baik. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha subhanahu lamma khalaqal khalqa kataba biyadihi ala nafsihi rahmati sabaqat ghadabi. Ya, ini hadis-hadis yang menunjukkan tentang iyadullah ta'ala. Oleh karena itu kita tetapkan.
Tapi pakai kaidah ini. Itsbat wujud la itsbat tahdid. Menetapkan sifat itu ada saja, bukan menetapkan makna daripada sifat tersebut. Jelas? Ya. Paham ya? Baik. Kemudian Allah berfirman, wa qawluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam annahu qala ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nah, ini ada lagi sifat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, yaitu nafs. Allah memiliki nafs. Jelas? Artinya secara bahasa artinya adalah jiwa. Paham tidak? Di sini Allah berfirman wa yuhadzirukumullahu nafsah. Karena Allah mengatakan dalam Quran Allah memiliki nafs, maka kita mengimani hal tersebut sesuai seperti perkataan Imam Syafi'i, ala muradillah wa bima qala Allah wa ala muradillah wa ala muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesuai maksud Allah dan maksud Rasulnya. Kita serahkan keimanan kita itu sesuai dengan Allah dan Rasul, dengan maksud Allah dan Rasulnya. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Jelas tidak? Faham? Wastana'tuka li nafsi. Nah, ini semua ayat-ayat yang menjelaskan bahwasannya Allah memiliki nafsun, tapi berbeda dengan nafsul insan, dengan jiwa manusia, berbeda. Nafsul insan artinya jiwa manusia, tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan artinya kita serahkan kepada Allah ta'ala. Faham gak nih? Taib. Dalam hadis juga disebutkan fa in dzakarani fi nafsih, kalau seorang hamba itu menyebut Allah di dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsih, maka aku menyebutnya di dalam diriku. Itu artinya. Maka di sini berbeda tentunya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita menetapkan adanya sifat itu. Kenapa kita tetapkan ada? Karena Allah dan Rasulnya mengatakan. Jelas ini? Taib. Wadih? Taib. Ini yang ketiga. Kemudian Allah berfirman, wa qawluhu subhanahu wa jaa rabbuka. Allah berfirman, Allah datang. Wa jaa rabbuka. Kemudian hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Nah, di sini madhab as-salaf, madhabnya salaf apa? Tafwid, menyerahkan arti kepada Allah, kemudian mengifbat, menetapkan lafadznya. Kita yakini bahwa Allah datang. Bagaimana datangnya? Jawabannya apa? Allahu a'lam. Kemudian kalau ditanya arti datangnya bagaimana? Allahu a'lam. Hakikatnya datang bagaimana? Allahu a'lam. Kalau dikatakan, oh kamu dikit-dikit Allahu a'lam, dikit-dikit Allahu a'lam, nggak tahu apa-apa. Masa nggak tahu? Kita katakan bahwa manusia dengan Allah berbeda. Ini pernah kita jelaskan dulu. Pada saat kita menjelaskan tentang, ntar ada lagi, tentang sifat an-nuzul. Ya. Kemarin saya contohkan. SBY turun gunung. Apa artinya? Apakah dia turun dari gunung? Hah? Kalau kita bilang, akan kita suka dengar berita, ada yang mengatakan SBY turun gunung, Megawati turun gunung, ada yang turun gunung lagi, Amin Rais turun gunung. Apa artinya turun gunung? Turun jabatan. Bukan turun jabatan, apa? Datang dia, aktif. Turun gunung tuh aktif, campur tangan. Itu maksudnya. Padahal kan kata-katanya turun gunung. Kalau kita artikan itu harusnya dia turun dari gunung kalau diartikan secara bahasa. Cuman kita tidak artikan seperti itu karena kita ngerti, tahu hakikat daripada Megawati, tahu hakikat daripada SBY maksudnya, jadi kita paham. Jelas tidak? Tapi kalau Allah, karena kita tidak tahu hakikatnya, maka kita serahkan kepada Allah. Jelas ya? Mereka juga
kalau mengatakan tahu hakikat turunnya Allah, hakikat datangnya Allah, tahu, kemudian mengatakan bagaimana tidak tahu, sama juga ahlu tajhil. Paham nggak? Jadi tajhil juga, dia nggak tahu juga bagaimana datangnya. Nah, jadi kalau dia merasa tahu bahwa hakikat Allah, kemudian dia tidak tahu kaifiyah, berarti di sini dia juga tajhil dalam kaifiyah. Oleh karena itu dikatakan dalam madhabus salaf adalah kita diam, tidak usah membicarakan arti daripada ayat tersebut. Kita mengatakan apa? Amanna billah, kita beriman kepada Allah. Ala muradiman, sesuai dengan pendapat siapa? Pendapat Ustadz siapa? Ustadz fulan? Lah. Pendapat siapa? Pendapat Allah wa rasuluhu. Sesuai dengan apa yang Allah maksudkan dan dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudkan. Kemudian Allah berfirman, wa qauluhu ta'ala, ini yang sifat berikutnya yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah adalah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah. Sudah Allah berfirman, tidak ada yang mereka tunggu selain Allah mendatangi mereka. Surat Al-Baqarah 210. Kemudian ini surat tadi sudah dijelaskan tentang mal-maji wal ityan. Kemudian berikutnya wa qauluhu ta'ala radhiyallahu anhum wa radu'an. Sifat apa? Sifat ridha. Bagaimana kita serahkan, maksudnya bagaimana. Tapi ngerti nggak kalau Allah bilang Allah ridha? Faham tidak artinya? Paham nggak? Allah ridha maksudnya apa? Allah akan masukkan kita ke dalam neraka. Sahih? Betul apa enggak? Lah, kita ngerti artinya Allah nggak masukin kita ke neraka. Allah ridha, masukin ke surga. Cuman ridhonya Allah bagaimana? Kita serahkan kepada Allah. Ridha Allah itu adalah hakikat. Ada, kemudian kita terima tanpa takyif, tanpa mengatakan bagaimana, kemudian tidak kita tafsirkan, tidak kita berikan makna, kemudian juga tidak kita tolak. Jelas? Dan artinya bukan iradah. Dalam mazhab Hambali bukan iradah. Iradah apa? Keinginan. Kalau dalam mazhab Asy'ari arti ridha apa? Iradatul in'am. Sifat iradah untuk memberikan nikmat. Di dalam mazhab Hambali tidak. Nah, ini perbedaan. Mereka mengatakan iradah. Iradah artinya keinginan dengan ridha berbeda. Jelas? Iya, mereka mentakwil. Nah, ini tidak berbeda dengan Ibnu Qudamah. Kemudian yang ditetapkan juga oleh Ibnu Qudamah adalah mencintai. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wa qauluhu ta'ala wa yuhibbuhum. Mereka mencintai Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Berarti Allah mencintai. Bagaimana? Allahu a'lam cara. Tapi kita paham maksud mencintai apa. Paham tidak? Paham secara umum, bukan mentahdid atau mengartikan dengan pasti bahwa artinya begini, bukan. Jelas? Nah, ini ntar setelah ini ada satu sifat nanti yang akan jelaskan, yang kita akan paham maksud perkataan yang tadi kita katakan, nanti kan kita paham dengan sifat al-ajab. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Di dalam Quran ada kata-kata mahabbah, cinta. Allah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan. Yuhibbul muttaqin, yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar, yang bertakwa, dan seterusnya. Karena Allah mengatakan Allah mencintai, maka kita katakan Allah mencintai. Tapi arti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa cinta Allah ini maksudnya keinginan atau kehendak, iradah juga. Nah, di sini Ibnu Qudamah atau mengatakan tidak. Mahabbah berbeda dengan iradah. Karena dalam mazhab Asy'ari semua sifat-sifat tadi, ridha, kemudian Allah membenci, kemudian Allah mencintai, itu semua diartikan iradah. Artinya cuma satu, iradah doang semua. Yang satu iradatul in'am, keinginan untuk memberikan apa? Nikmat. Kemudian ada lagi iradatu al-iqab. Kalau Allah membenci artinya Allah ingin memberikan
atau menghukum. Itu diartikan semua iradah. Kita menolak hal tersebut. Dalam mazhab Hambali menolak hal tersebut. Al-iradah ghairul mahabbati war ridha. Iradah kehendak Allah beda dengan apa? Keinginan Allah berbeda dengan mahabbah, dengan cinta dan dengan ridha. Kenapa beda? Karena Allah mungkin menginginkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Allah menghendaki sesuatu terjadi yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Paham nggak? Misalnya ada orang melakukan kezaliman. Dia bisa nggak melakukan kezaliman tanpa kehendak Allah? Nggak bisa. Paham tidak? Tapi apakah Allah mencintai kezaliman? Menyuruh ridha dengan kezaliman? Tidak. Jadi beda antara iradah dengan ridha dan dengan mahabbah atau cinta. Beda antara keduanya. Allah menginginkan sesuatu terjadi, tapi Allah bisa tidak menyukai dan tidak mencintainya. Paham ini? Baik. Nanti kita pelajarin itu. Belum masuk, insyaallah. Baik. Kemudian ada lagi sifatul ghadab. Wa qauluhu ta'ala fil kufar wa ghadiballahu alaihim. Dan Allah berfirman tentang orang kafir, Allah murka kepada mereka. Allah murka kepada mereka. Jadi ada sifat ghadab. Di Quran Allah berfirman, karihallahum bi'athahum ittaba'u ma askhatallah, dan seterusnya. Nah, di sini apakah kita ngerti kalau Allah marah ini, kita paham nggak artinya? Apa artinya marah? Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan azab kepada mereka. Paham nggak? Allah tidak menyukai apa yang mereka lakukan dan seterusnya. Tapi kita tidak artikan secara hakikatnya, tidak kita tentukan. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau kita tentukan marah itu artinya apa? Naik darahnya, panas, mendidih. Ini arti secara bahasa, itu artinya. Marah secara yang kita ketahui adalah begitu di makhluk. Kalau ini bukan, kita tidak bicara kaifiyah, tidak bicara bagaimana marahnya, bukan. Tapi kita bicara arti daripada marah. Ada orang yang darahnya mendidih, dia kemudian mecahin gelas. Nah, mecahin gelas itu bagaimana dia marah? Paham nggak? Ada orang yang marah, darahnya mendidih, mukanya merah, kemudian dia lakukan apa? Keluar dari rumah. Minggat, nggak pulang-pulang, 5 hari, 7 hari. Jelas? Jadi beda antara bagaimana marah dengan arti marah. Kita hindari bagaimana, nggak boleh tanya bagaimana, dan juga kita hindari mengartikan. Karena kalau mengartikan Allah marah dengan cara seperti manusia atau dengan arti daripada bahasa, maka itu akan sama dengan manusia. Nah, orang-orang yang mengatakan kami tahu arti marah, dia tidak menjelaskan apa artinya. Paham nggak? Dia cuma tahu aja. Begitu ditanya, dia nggak tahu, kan bingung jadinya. Kalau kita bilang artinya itu adalah tadi darahnya mendidih dan seterusnya, dia akan bilang, oh, kamu ini menyamakan Allah dengan manusia. Bukan menyamakan Allah dengan manusia. Justru karena kita tidak mau menyamakan Allah dengan manusia, maka kita menyerahkan artinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha tahu tentang zatnya, kita nggak tahu. Tapi paham arti daripada marah. Jelas? Kemudian juga wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan juga dari hadis Nabi ini menunjukkan sifat nuzul. Artinya kita menetapkan sifat turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turun setiap malam ke langit dunia. Jelas? Wa qauluhu ya'jabu rabbuka minasyabbi laysat lahu sabwah. Allah kagum kepada pemuda yang tidak memiliki apa? Kenakalan, syahwat yang
dan seterusnya. Ya. Allah kagum. Nah, di sini kita menetapkan sifat nuzul, turun. Tapi turun bagaimana? Allahu a'lam. Arti turun, Allahu a'lam. Kita kan kemarin sudah kita jelaskan dalam bahasa Arab, mungkin bahasa Amiyah ya. Yanzil model jadid. Model jadid. Apa artinya yanzil model jadid? Turun dari langit model jadid. Model baru. Apa maksudnya? Misalnya handphone turun model baru, kita bilang, oh Masya Allah, nazal hadha syahr model jadid. Model yang baru. Dalam bahasa Amiyah. Apa maksudnya turun model baru? Itu maksudnya ada handphone berjatuhan dari langit turun? Hah? Paham tuh? Ngerti nggak? Lah, nggak turun dari langit. Tapi maksudnya adalah produksi baru, HP baru, produksi mobil baru. Paham nggak? Itu maksudnya turun model baru, udah mulai turun. Paham nggak? Itu maksudnya. Itu aja kita bisa tidak mengartikan secara bahasa. Kenapa? Karena kita paham itu barang, nggak mungkin dia turun dari langit begitu turun. Lah, kita ngerti karena tahu hakikatnya. Allah, ada nggak arti turun yang bagi Allah? Ada arti yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Apa artinya? Nggak tahu. Paham tidak artinya Allah turun sepertiga malam? Paham. Apa artinya paham? Pahamnya apa? Artinya doa kita, kalau kita berdoa pada sepertiga malam, diapain? Diijabah. Diijabahkan doa kita. Kemudian kalau kita beribadah, maka Allah menurunkan rahmat kepada kita. Jelas tidak? Itu pahamnya. Dan yang harus kita lakukan apa? Apa yang harus kita lakukan kalau dengar hadis seperti ini? Hah? Salat malam. Orang ribut, Allah turun bagaimana? Dia nggak salat malamnya. Jelas nggak? Nah, ini yang jadi masalah. Ini dibahas, fulan begini, fulan begitu. Ini kelompok ini kelompok itu, mereka begini, dia kagak sholat. Padahal ini ayat, ini hadis menunjukkan untuk menyuruh kita apa? Sholat malam, sepertiga malam, bangun sepertiga malam. Kita tidur, tapi kita ribut ngurusin apa? Allah bagaimana turunnya ini Asy'ari, ini Maturidi, sholat kagak? Hah? Kita sholat enggak? Nah, ini yang harus dirubah. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan ini hadis. Cara mengamalkannya gimana? Kita sholat. Paham nggak? Kita pahami tadi itu hadis-hadis yang barusan dijelaskan. Kita ngerti, bukan nggak ngerti. Ini orang banyak salah paham. Dianggapnya kalau kita menyerahkan arti kepada Allah, oh berarti kamu nggak ngerti. Kayak orang Inggris. Allah bilang turun, kita nggak paham arti turun. Bukan begitu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Kita ngerti maksud daripada hadis-hadis dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah, kalau juga tadi kita katakan Allah kagum, ya'jab. Apa artinya ajab? Infi'alun yahduthu fin nafs inda syu'ur bi amrin khafiyyin sababuh. Artinya apa? Infi'al, emosi yang datang dari jiwa pada saat kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang kita nggak tahu sebabnya. Ngerti nggak? Misalnya ada tukang sulap. Tukang sulap diambil di kertas atau di apa, kemudian ambil ini apa nih? Tisu, kemudian jadi burung. Kalau aneh nggak bisa. Jadi giniin jadi burung yang terbang. Antum kagum tidak? Heran tidak? Takjub tidak? Takjub. Itu jadi arti daripada takjub di sini adalah emosi. Karena nggak tahu sebabnya apa. Itu secara bahasa. Apakah ketika Allah mengatakan Allah takjub berarti kita mengatakan bahwa Allah tuh nggak tahu sebabnya? Hah? Enggak mungkin. Karena Allah Maha mengetahui. Makanya dikatakan idza dhahara sabab batulal ajab. Kalau tahu sebabnya maka batulal ajab. Batulal ajab apa artinya? Kagum hilang. Kalau kita tahu sebabnya, kagumnya hilang. Makanya kalau trik sulap dibongkar,
kita nggak kagum lagi. Tadi kita lihat, hebat ini. Begitu kita tahu, oh begini, aneh ditipu. Udah nggak ada yang aneh lagi. Mau antum nanti habis ini anak bikin sulap, habis ini selesai. Ada pakai trik gampang. Tapi ntar kalau tahu sebabnya, halas. Gampang, nggak ada yang aneh, nggak takjub. Tapi kalau nggak tahu, takjub. Jelas? Apakah Allah kita artikan seperti itu? Takjubnya Allah? Nggak mungkin. Oleh karena itu kita apa? Takjubnya Allah, bagaimana secara hakikatnya, nggak tahu. Tapi kita paham tidak artinya? Artinya Allah suka kepada pemuda yang tidak ada, tadi yang kita katakan, tidak ada syahwat, tidak ada apa? Maksudnya tidak ada syahwat di sini, tidak ada maksiat yang dia lakukan. Kemudian juga Allah di sini ada wa qawluhu yadhakullah ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Allah tertawa kepada dua orang, yang satu membunuh lainnya, kemudian kedua-duanya masuk surga. Jadi ada dua orang saling membunuh, dua-duanya di surga. Ada nggak gitu? Kenapa tuh membunuh? Berarti kita saling bunuh aja nih, biar masuk surga. Apa gimana? Ini hadis tentang dua orang yang membunuh, satu orang kafir bunuh orang Islam. Kemudian si pembunuh tadi masuk Islam. Setelah dia bunuh orang Islam, kemudian dia masuk Islam. Maka dua-duanya masuk surga karena dia sudah bertaubat. Kalau orang masuk Islam, udah Allah ampuni dosanya pada saat dia kafir. Maka dua-duanya masuk surga. Di sini ada sifat yadhaku, tertawa. Ada riwayat dari Imam Bukhari bahwa beliau mengartikan, mentakwilkan dhahik dengan rahmah, Allah merahmati. Ya. Dan di sini Al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fahadha wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa adulat ruwatuhu nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu wa la nata'awwaluhu bi ta'wilin yukhalifu zahirah wa la nusabbihu bi sifatil makhluqin wa la bi simatil muhdathin wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la shabiha lah wa la nadhir laysa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa kullu ma tukhayyala fi adh-dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafih. Hadis ini dan yang serupa dengan sanad yang sahih dan adil perawinya kami imani, tidak kami tolak, tidak kami ingkari, dan tidak kami takwil dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Jadi ada perkataan daripada Imam Ibnu Qudamah mengatakan wala nata'awwaluh, dan kami tidak takwilkan dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Maksudnya apa nih? Tidak menyelisihi zahir. Tidak menyelisihi zahir lafadz. Paham? Yad secara zahir artinya bukan kekuatan, paham? Maka kita tidak bisa mentakwil yad tangan itu dengan arti kudrah atau kekuatan, kekuasaan, tidak bisa. Karena itu bertentangan dengan zahir lafadz. Dengan zahir lafadz. Kemudian wala nusbihuhu bi sifatil makhluqin. Kita tidak menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, wala bi simatil muhdatsin, dan juga dengan tanda-tanda atau sifat-sifat juga makhluk sama. As-simah apa? As-simah apa? Al-isim. Tanda, betul. Ahsant, alamah, tanda. Ishtaqal isma min sama al-basriyu washtaqahu min wasama al-kufiyu wal madhhabul muqaddamul jaliyu daliluhu al-asma'u was-sumayyu. Al-isim, tahu nggak isim artinya? Mas muka, apa artinya? Siapa namamu? Di dalam bahasa Arab itu ada kadang-kadang kata itu asalnya dipelajari asalnya dari mana. Misalkan baitun, tahu nggak baitun apa artinya? Rumah. Itu dari mana asalnya? Dari kata bata yabitu. Apa bata yabitu artinya? Bermalam,
tidur. Jadi bait tempat kita tidur. Jadi dinamakan rumah dengan bait. Makanya bahasa Arab satu kata bisa luas artinya. Al-Quran ketika mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq dipahami oleh Abu Jahal dan dipahami oleh kita sekarang dengan kadang-kadang dengan arti yang bertambah. Karena mengandung bisa menyerap seluruh arti tersebut. Nah, ini merupakan keajaiban bahasa Arab. Jadi alaq itu bergantung. Sekarang kalau dokter bilang janin itu seperti bergantung di dalam perut ibunya. Perkataan dokter tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an tadi. Karena alaq artinya apa? Memang menggantung. Jelas tidak? Nah, segumpal darah bisa diartikan begitu. Jadi itu ada asalnya sehingga bisa luas. Makanya Al-Qur'an berbahasa Arab. Kalau kita bilang rumah, nah, bagaimana kita mau artikan? Rumah dari mana asalnya? Nah, ini nggak tahu. Kalau antum tahu, fadhal. Nggak tahu. Nah, di dalam bahasa Arab tidak ada asal usul kalimat. Di antaranya adalah isim. Al-isim artinya nama. Nama itu dari apa? Apakah dari sama? Sama itu artinya tinggi. Kalau kita bilang dari sama, ya itu menunjukkan bahwa ketinggian ketika seseorang atau kata ini sumu dari tinggi, dari kemuliaan. Kalau kita katakan dari wasama, artinya tanda, wasam tanda. Itu madhab Kufi, satu madhab Basri, dan madhab juga di dalam bahasa Arab. Bukan cuma di akidah atau di fikih. Dalam bahasa juga ada madhab. Nah, di sini dikatakan bahwa min simatil muhdatsin, di sini maksudnya adalah tanda-tanda makhluk. Kita hingkari itu semua. Jelas ya? Jadi syarat kita menerima suatu hadis atau suatu ayat harus sahih ma'adulat ruwatuh. Syaratnya adalah harus riwayat-riwayat yang kita pakai adalah riwayat yang benar, yang sahih, yang berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, makanya kalau ada ulama yang membawa hadis-hadis yang lemah, seperti misalkan Nabi duduk bersama Allah di atas arsy dan seterusnya, hadis-hadis yang lemah itu ditolak. Bahkan nanti orang yang membawakan bisa dituduh mujassim. Makanya kemarin waktu kita bahas tentang aliran dalam mazhab Hambali, ada sebagian ulama dituduh dia musyabbih, mujassim dan seterusnya. Kenapa? Karena dia membawa hadis-hadis yang dhaif. Jelas? Tidak boleh membawa hadis dhaif. Kalau ada yang mengatakan Imam Abdul Qadir Jailani punya kitab tentang itu misalnya. Kitab-kitab Imam Abdul Qadir Jailani tidak ada yang dipastikan bahwa itu kitab beliau. Jelas? Kecuali kitab Al-Ghunyah. Itu juga kalau Asy'ari tidak mengakui, tapi yang diakui adalah kitab Al-Ghunyah karangan Imam Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian di antara masih ada waktu? Baik. Kemudian di antara yang sifat yang ditetapkan oleh Ibnu Qudamah, ini penting didengarkan. Ini yang paling bikin heboh nih. Wa min dzalika qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Nah, istiwa. Apa artinya istiwa dan seterusnya. Di sini Allah menjelaskan dalam 7 ayat dalam Al-Qur'an bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Bersemayamnya Allah di atas arsy ini bukan dengan cara duduk atau menyentuh arsy dan seterusnya, tidak. Nah, ini yang ada sebagian orang yang mengatakan seperti itu, maka ini ditolak. Jadi dulu pernah kita bahas, ada Abu Abdullah Ibnu Hamid. Beliau mengatakan al-istiwa bima'nal mumasah wa annahu qa'idun ala arsyih. Ini tertolak. Guru daripada Al-Qadhi Abu Ya'la
Syekh Ibnu Hamid, beliau mengatakan Allah duduk, itu ditolak oleh para ulama mazhab Hambali. Beliau juga mazhabnya Hambali tapi ditolak. Makanya ditolak, tidak diterima arti tersebut. Arti istiwa apa? Ada yang mengartikan ulu, ulu irtifa, atau ulu apa, tinggi, ya kan? Atau yang kedua mengatakan bahwa tidak tahu, tidak diartikan, sama seperti yang lain. Nah, ini penting kita pahami. Ini banyak orang tidak paham. Di dalam mazhab Hambali, secara akidah maksudnya, ada sifat-sifat Allah yang jelas, muhkamat, muhkam, ada yang mutasyabih. Jelas, mutasyabih kita tidak artikan. Mutasyabih apa artinya? Yang tidak jelas artinya. Seperti yang tadi kita jelaskan. Dan ada sifat yang jelas. Jadi itu pembagian di dalam mazhab Hambali. Maka ketika bicara tentang ulu, itu sifat jelas diartikan. Paham nggak? Dan ketika bicara tentang kalamullah, mazhab Hambali mengartikan. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Maka dari sinilah sebagian orang kemudian salah paham. Ada yang Allah alam disengaja atau tidak, kita husnudzon tidak sengaja, menganggap bahwa Ibnu Qudamah tidak jelas manhajnya, madhabnya. Atau dia mengatakan Ibnu Qudamah ini itsbat, menetapkan makna. Buktinya apa? Di dalam Quran dia menetapkan arti kalamullah. Allah berbicara, diartikan artinya bicara itu apa. Ulu, Allah Maha Tinggi, diartikan Allah Maha Tinggi maksudnya apa. Nah, dia tidak membedakan antara dua hal ini. Ada yang memang dikatakan mutasyabih, maka tidak diartikan, seperti yang tadi kita jelaskan. Kenapa tidak diartikan? Karena ayat-ayatnya datang tidak mengartikan. Kalau yang dijelaskan itu ayat-ayat dan hadis-hadisnya datang untuk itsbatul makna, mengartikan, menetapkan maknanya. Jelas tidak? Paham nggak ini? Jadi kalau yang ayat-ayat tadi tidak ada penjelasan tentang arti secara lebih ayat-ayat dan hadisnya. Tapi kalau dalam sifat al-ulu, sifat Allah Maha Tinggi dan juga sifat al-kalam, ayat-ayatnya menjelaskan bahwasannya Allah itu menjelaskan arti. Paham nggak? Paham nggak ini? Muhkam. Disebut muhkam, yaitu jelas artinya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, dalam Quran, bukan saya. Allah ini yang bilang dalam Quran. Sesungguhnya aku adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah aku. Perkataan Allah kepada Nabi Musa. Al-Asy'ari mengatakan Allah ketika bicara dalam dirinya, dalam zatnya. Kalam nafsi namanya. Sedangkan Hambali mengatakan perkataan dengan suara, dengan huruf. Kalau Allah mengatakan sembahlah aku, masa nggak ada suaranya, tidak ada hurufnya, gitu. Itu perkataan daripada Hambali. Insya Allah akan kita bahas nanti pada saat kita bahas sifatul al-kalam. Jelas? Jadi di sini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka perkataan salaf mengatakan al-kaifu ghairu ma'qul. Jadi ketika ditanya apa artinya istiwa, Imam Malik menjawab, Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-kaifu ghairu ma'qul. Kaif, bagaimana, tidak masuk akal. Enggak boleh tanya bagaimana Allah bersemayam, bagaimana ini, bagaimana itu, tidak boleh. Ghairu ma'qul. Wal istiwa'u ghairu majhul. Dan istiwa bersemayam itu tidak diketahui. Apa namanya? Ghairu majhul. Apa bahasa Indonesia? Wal istiwa'u, ada lagi riwayat mengatakan, tentunya ini banyak riwayat mengatakan ghairu majhul. Ada riwayat al istiwa'u ma'lum, istiwa diketahui. Paham? Al istiwa diketahui, maka sebagian orang yang mengatakan bahwa mereka mengikuti salaf itu mengatakan kalau begitu
istiwa itu diketahui artinya. Paham nggak? Paham nggak ini? Karena apa? Karena ada riwayat dari Imam Malik, istiwa maklum. Istiwa itu kan jelas artinya, tapi nggak usah tanya bagaimana. Berarti kita tahu arti tapi menolak bagaimana. Di sini Ibnu Qudamah menjelaskan maksudnya maklum, maksudnya diketahui adalah maklumul wujud. Maklumul wujud apa artinya? Adanya istiwa itu maklum, diketahui. Bukan maklumul makna, bukan diketahui artinya. Paham nggak ini? Ya. Karena apa? Karena ada riwayat mengatakan yang lain, semua riwayatnya mengatakan ghairu majhul wa ghairu majhul. Ghairu majhul. Tidak di apa ya, Bang? Tidak apa ya bahasa Indonesianya. Kemudian ghairu majhul bahasa Indonesianya diketahui, tamam? Wal iqraru bihi iman. Kemudian kita mengakui hal tersebut adalah iman. Wal juhudu bihi kufrun. Kemudian mengingkari Allah itu istiwa adalah kekafiran. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Maka kita mengatakan Allah istiwa. Enggak kita artikan. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qudamah mengartikan istiwa Allah diketahui dalam kitabnya yang lain. Kitab namanya Dhammut Ta'wil. Mengatakan maklumul wujud. Ini penting. Jelas? Paham? Ya. Jadi yang mengartikan perkataan Ibnu Qudamah adalah Ibnu Qudamah sendiri dalam kitab yang lain. Bukan, jangan kita yang mengartikan. Nah, karena kalau diartikan maklumul makna, nah di sini berarti perkataan ini menunjukkan bahwa salaf tahu artinya. Padahal salaf tidak mengatakan tahu arti. Paham nggak? Ya. Kemudian ini adalah ini agak panjang. Wa qauluhu ta'ala aamintum man fis sama. Ini minggu depan saja insyaallah tentang sifat al-ulu. Ini sifat yang ada perbedaan dengan Asy'ari. Ya. Di sini tentunya istiwa di sini tidak bisa diartikan dengan arti-arti yang diartikan oleh Asy'ari yang mengatakan istawa artinya istaula. Di sini tidak ditolak oleh mazhab Hambali. Intinya dalam mazhab Hambali adalah menyerahkan atau mentafwid makna istiwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mengartikannya. Allahu a'lam. Demikian wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.